Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Uni Channel. Seperti biasa teman-teman, kali ini saya sedang beraktivitas di warung sederhana saya. Kebetulan anak-anak saya lagi tidur, jadi saya bisa bikin konten ya, mengenai warung sembako atau mengenai warung apapun itu, mengenai usaha apapun itu, tidak lepas dari kalau kita punya usaha, kita jualan itu tidak lepas dari pembeli ya teman-teman. Jadi pembeli yang membeli dagangan kita. Kemudian tentunya kalau kita bicara mengenai pembeli itu biasanya yang paling utama yaitu dengan pelayanan kita di warung kita. Nah, jika ada orang yang bertanya, mungkin kalau ada teman-teman yang di luar sana punya usaha, kemudian mungkin ya kalau kita punya warung sembako, kemudian warung sembako kita itu lengkap, kemudian warung sembako kita itu dari mungkin tempat sudah strategis, sudah lengkap barangnya ya, tapi kenapa kok sepi? Nah, mungkin itu bisa jadi pertanyaan ya, bisa jadi koreksi buat usaha kita, buat warung kita. Kenapa kok sudah lengkap, kemudian dari tempat juga strategis, tapi kenapa sepi pelanggan? Ternyata kuncinya itu ada di pelayanan kita ya teman-teman. Biasanya ada beberapa orang yang niteni ya teman-teman, kalau mungkin kita memberi servis yang kurang baik kepada mereka gitu. Jadi karena saya sendiri pernah di posisi jadi pembeli ya teman-teman, saya belum punya warung, kemudian saya itu beli sesuatu ya di jauh sana lah, karena waktu itu saya masih kerja, kemudian saya di tempat mbak saya kan ya, saya pergi keluar, saya beli sesuatu di warung itu, sudah termasuk toko gede, itu pelayanannya kurang bagus, istilahnya judes ya teman-teman. Si yang punya warung ini judes sekali, dari logat bicara, dari pelayanan, judes. Jadi saya melihat setiap kali saya lewat warung itu, toko sebenarnya toko gede itu, di situ tuh sepi gitu, sedangkan warung tangga, toko tetangga itu rame. Mungkin dan itu juga bisa dipastikan karena beberapa orang di sekitar saya yang biasa lewat situ terus mampir itu merasakan hal yang sama, kalau pelayanan di warung tersebut itu ternyata kurang memuaskan, atau yang punya itu yaitu tadi judes ya teman-teman. Kemudian mengenai pelayanan terhadap pelanggan, yang diutamakan ya kita berikan servis yang baik ya teman-teman. Karena berkaca dari cerita saya itu ya, saya sendiri juga belajar dari situ ya teman-teman, kalau melayani pembeli dengan seperti itu ternyata tidak mengenakan sekali diterima oleh si pembeli gitu loh. Jadi dari situ saya juga berpikir, suatu saat kalau saya punya warung, dan waktu itu saya juga bekerja di tempat kakak saya di minimarket ya, di situ saya juga menerapkan kalau bisa jangan seperti itu gitu. Jadi itu suatu pembelajaran yang sangat berharga sebenarnya buat saya sendiri. Jadi yang pertama, kalau kita punya dagangan lengkap, punya tempat yang strategis, ya kita berikan servis yang bagus untuk pelanggan kita ya teman-teman. Terutama ya pelayanan yang bagus, kemudian juga pelayanan yang sat-set buat kalau bisa ya cepet-cepet dilayani. Jadi pelanggan itu akan senang gitu. Karena juga pelayanan yang lemot itu juga bikin pelanggan itu kadang
apa ya, grisiin, kok nggak sat buat ya, kadang juga begitu. Karena saya sendiri juga pernah mengalami hal itu waktu dulu ketika saya itu masih sekolah ya. Saya itu mau beli apa ya, deterjen aja. Waktu itu saya ngekos, beli deterjen aja itu lama banget, padahal di situ cuma antri sekitar 1 atau 2 orang. Dan ternyata apa, yang punya warung itu malah telepon nerima telepon, dan itu nggak bisa disambi, padahal itu sebenarnya bisa disambi kan sama kita apa ya, melayani. Misal kalau nggak, kita utamakan pembeli dulu yang ada di depannya gitu ya, malah melayani si telepon ini tadi. Kan sebenarnya kalau telepon, kalau ada pelanggan kan misal mati kan kita bisa telepon balik ya teman-teman, tapi tidak. Dan itu membuat saya juga bosan di situ, melayani hanya 2 orang 3 orang itu lama sekali. Dan ternyata itu pun terjadi kepada teman-teman saya gitu. Ternyata mereka bicara yang sama, berpikir yang sama seperti saya. Akhirnya warung itu, kalau teman-teman saya ke situ itu mendapat cap apa ya, warung lemot lah, melayani pembeli itu lemot. Bukan karena tidak ada orangnya, tapi pelanggannya diabaikan. Itu juga nggak baik ya teman-teman untuk perkembangan warung, apalagi khususnya untuk warung-warung pemula ya teman-teman. Seperti saya ini juga pemula, dan saya perlu banyak banget belajar sebenarnya. Jadi di sini saya hanya apa ya, pengen berbagi pengetahuan. Kalau sebenarnya kalau punya warung itu ya bagaimana kita melayani yang baik. Jadi ya itu tadi ya teman-teman, ini penting banget sih ya, untuk terutama pemula yang mau mendirikan sebuah usaha apapun itu, selain warung sembako seperti saya ini, warung sembako sederhana seperti saya ini, usaha apapun itu, kalau kita punya pelanggan, layani dengan baik. Kemudian utamakan pelanggan ya, karena pembeli adalah raja. Kemudian kalau bisa ya sat buat itu tadi. Jadi jangan diabaikan, ketika mereka datang itu ya cepat dilayani gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, karena kondisi saat ini panas hujan. Kemudian jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia, dan yang paling penting kita jangan lupa bersyukur setiap harinya. Apapun yang kita dapatkan hari ini ya itulah rezeki dari Gusti Allah gitu ya teman-teman. Selagi kita sehat, kita wajib berusaha semampu kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Uni Channel ya teman-teman. Bantu subscribe, kalau bisa ya di share ke teman-teman. Kalau memang video ini sekiranya itu bermanfaat, bisa di share ya teman-teman. Kemudian tinggalkan komentar yang positif ya teman-teman. Kemudian jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.